seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, ya kan, beberapa waktu yang lalu mengalami keguguran, ya Bu Yuli ya. Boleh nih Bu Yuli diceritakan kenalan lagi ke Bapak Ibu yang semua hadir malam ini biar lebih afdol dan latar belakangnya Ibu Yuli seperti apa monggo Ibu Yuli. Terima kasih waktunya Bu Rizka. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Yulia Rati dari Sidoarjo. Malam ini saya ingin men-sharingkan cerita pribadi saya yang mungkin nanti ada kesamaan yang kasus yang dialami Bapak Ibu saat ini. Benar Bu Rizka, saya beberapa bulan yang lalu saya mengalami keguguran. Dan ini merupakan keguguran saya yang kedua. Mohon maaf berarti ini keguguran yang kedua ya Bu Yuli. Iya Bu Rizka. Keguguran yang pertama boleh diceritain awal kisahnya? Yang pertama itu tahun 2016. Tahun 2016. 2016. Itu kehamilan keberapa ya Bu Yuli? Kehamilan keempat. Kehamilan keempat 2016. 16. Jadi 5 tahun yang lalu. Ya. Kan dokter menyarankan untuk kuret. Tapi saya tidak mau untuk kuret waktu itu. Karena terus terang kan perempuan kalau mendengar kuret itu kan pasti takut ya Bu Rizka. Dari situ beberapa hari setelah dokter menyarankan untuk kuret, itu saya mengalami pendarahan di rumah sampai akhirnya saya tidak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Mungkin saking banyaknya darah yang keluar ya Bu Yuli ya. Betul sekali Bu Rizka. Yuli pingsan gitu dan harus dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Terus? Besoknya sama dokter dilakukan tindakan kuret. Langsung tindakan. Yang 2016. Ya. Kondisinya saat itu gimana Bu setelah kuret? Efeknya itu saya harus bed rest beberapa hari di rumah. Setelah kuret itu, saya harus bed rest. Saya tidak bisa melakukan aktivitas dengan banyak karena mungkin kondisinya juga masih lemas. Ya. Dan selain efeknya ini, Bu Rizka, setiap kali saya datang bulan itu tidak bisa lancar. Setiap kali datang bulan tidak bisa lancar. Jadi harus flek-flek dulu sehingga sering menimbulkan rasa nyeri di perut, kadang punggung juga sakit. Pas kondisi saya juga nggak fit, saya harus ngedrop. Saya harus istirahat di tempat tidur. Setiap kali datang bulan, Bu Yuli? Tidak setiap kali datang bulan, tapi seringnya seperti itu. Terus setelah bed rest dan kondisinya nggak lancar, terus flek-flek tadi sampai berapa lama? Berapa tahun gitu mungkin? Itu mulai sampai tahun 2018. Lama ya? 2018. Selang beberapa tahun itu, alhamdulillah, tepatnya Agustus 2020 kemarin kan, saya bisa hamil lagi. Alhamdulillah. Pasti kan senang Bu Rizka ya. Saya berharap memiliki 3 orang anak itu. Kan saya dulu memang ingin punya anak 3, tapi berhubung karena yang nomor 2 nggak ada, jadi 2 lagi, yang nomor 4 keguguran, dan berharap yang kelima ini saya bisa punya anak 3. Dan pasti anak-anak juga senang sekali, apalagi yang anak saya yang kecil itu, mau punya adik pasti senang itu. Karena dia melihat ustazahnya itu kan perutnya gendut, kata adik-adiknya. Jadi dia minta ke mamanya, alhamdulillah kok saya waktu itu dikasih hamil lagi. Jadi udah ditunggu-tunggu nih sama kakak-kakaknya ya. Betul sekali Bu Rizka, pasti saya juga senang, bahagia gitu, suami juga senang. Itu kan masuk minggu ke-8, ya. Saya itu mengalami kondisi saya itu kok lemas. Kehamilan saya itu ada rasa nyeri di perut, kan enggak enak. Akhirnya saya memutuskan untuk USG. Di USG dokter pertama itu dokter umum, cuman itu di klinik yang melayani ibu melahirkan dan ibu hamil. Di USG pertama dinyatakan seperti ada kista. Ada kista? Iya, seperti ada kista, tapi dokternya tidak mau memvonis itu kista. Dokternya menyarankan saya untuk pergi ke dokter yang kedua, dokter spesialis kandungan, biar lebih jelasnya. Besoknya saya pergi ke dokter spesialis kandungan.
di dokter spesialis kandungan kedua ini, saya tidak menemukan jawaban kista, tetapi saya malah divonis kehamilan kosong. Kehamilan kosong. Kehamilan kosong tuh gimana ya Bu Yuli? Nah itu katanya umurnya ini Bu Diska, di gambar itu katanya umurnya itu kan sudah 8 minggu kehamilan saya. Tetapi perkembangannya itu masih seperti 5 minggu. Jadi katanya nggak ada baik, janinnya itu nggak berkembang, janinnya nggak sehat. Nah, dokter saya kasih obat, kalau ada perkembangan kita teruskan, nggak ada kita lakukan tindakan. Keempat kan tanya itu, ini apa dari kistanya itu dok? Sehingga seperti ini, tapi dokter tidak mau membahas kista itu. Ya. Terus saran dokter apa waktu itu? Ya setelah dikasih obat, nanti lihat reaksinya kan itu saya pulang. Sempat mendengar jawaban dokter seperti itu, saya enggak, saya nggak lega. Saya tanya ini dari mana kok nggak dijawab, kok hanya seperti itu aja. Ibu hamil kan disuruh lab, pakai lab kesehatan, ya cek lab. Besoknya saya ke puskesmas untuk cek lab, saya juga konsultasi ke bidan. Saya konsultasi ke bidan, bidan ini dokter pertama bilang ini, kedua bilang ini. Akhirnya bidannya bilang ibu mendingan ke dokter spesialis yang ketiga. Jadi ibu cari alternatif dokter ketiga. Saya disarankan untuk ke spesialis Sidoarjo itu yang paling bagus dan itu 4 dimensi. SG-nya. Hasilnya apa kalau yang dokter ketiga ini Bu Yuli? Itu kan saya hari Senin, kan hari Sabtu ke puskesmas, cek lab, hari Senin janjian sama dokternya yang spesialis. Sebelum saya ke dokter siangnya itu saya mulai mengalami flek-flek. Sempat khawatir juga, sempat ini Bu Rizka. Akhirnya kan malam, saya ke dokter itu sudah mulai fleknya mulai agak banyak. Di situ akhirnya dokternya bilang, ini ibu keguguran. Jadi janinnya tidak bisa dipertahankan. Sempat saya masa sih dok nggak bisa dipertahankan. Terus kenapa saya bisa keguguran? Apa yang diomongin dokter pertama kista-kista itu, apa yang menyebabkan seperti itu? Dan dokter kedua bilang saya itu hamil kosong. Apa dari sini saya bisa kegugurannya itu? Dan dokter bilang, ibu ini hamil beneran, nggak hamil kosong. Dilihat ada bayinya. Mungkin karena ibu kondisinya kemarin dikasih tahu seperti itu, ibu sayangnya stres. Akhirnya ibu keguguran seperti ini. Jadi mohon maaf ibu harus melakukan tindakan kuret. Jadi iya, itu nggak kecewa berdua ya. Saya berharap bisa dipertahankan, tapi tidak bisa. Sementara saya bayangkan anak saya yang kedua, dia kan berharap punya adik. Dia berharap punya adik, dia senang punya adik gitu. Saya bayangkan ya Allah anak saya nanti gimana kalau mamanya nggak jadi hamil. Saya juga sempat tanya ke dokter, dok, saya minta obat saja, jangan dikiret. Karena saya takut. Kan terbayang waktu kejadian 2016, saat saya di kamar observasi sebelum melakukan tindakan kiret pagi itu, saya di kamar sendirian, nggak ada yang nemani, dan itu saya menggigil kedinginan. Di kamar mandi juga dengan sisa tenaga sendirian. Jadi rasa trauma itu apa Ibu Rizka ya? Pasti kan kita takut gitu Bu Rizka. Sebagai seorang istri, seorang ibu ya Bu ya. Karena sebelumnya pernah merasakan hal yang sama dan ini dokter memvonis juga kejadiannya pun sama gitu. Pasti trauma langsung teringat kejadian yang dulu gitu ya Bu Yuli ya. Terus tentu ketika dokternya bilang ibu ini keguguran, apa selanjutnya Bu yang terjadi? Kan sampai saya pulang, lihat anak-anak itu pasti saya masih Ibu Rizka ya. Saya kecewa sekali, benar-benar rasanya itu down. Rasanya itu saya nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus bilang apa. Saya juga bingung harus gimana, waktu itu juga harus kiret juga
pasti kan membutuhkan biaya. Saya kan nggak punya BPJS juga, anak-anak juga masih butuh biaya untuk sekolah juga. Saya bingung soal waktu itu. Terus kan saya tuh lihat-lihat di ingat testimoni Ya. kalau ada yang punya kista dan nium itu terapi pakai bioklas bisa hilang, bisa sembuh tanpa operasi. Dan itu malamnya saya pikir aku kalau nyoba ikhtiar pakai bioklas ini, apa mungkin kira-kira nggak bisa ya, mungkin bismillah, semoga bisa. Ini kista dan miom saja yang kadang penyakit ditimbulkan karena tidak bersihnya kuret atau darah mens itu, darah datang bulan itu bisa bersih. Masa keguguran nggak bisa? Dari situ Bu Rizka, besoknya kan suami tanya mau kira di mana. Saya bilang nggak usah ya, aku mau coba produk MCA ini dulu, aku mau coba bioklas ini dulu. Kan saya ingat saya punya gitu loh. Saya Oh. udah punya, jadi saya ingat. Hmm. Ya, jadi ingat aku mau coba ini dulu. Kalau ini tidak ada hasilnya, ya udahlah kita lakukan tindakan kuret. Terus jadi Ibu nggak langsung menurut dokternya ya, langsung kalau yang dulu kan mau keguguran langsung ukuran kan. Yang ini tadi masih masih takut, masih trauma, jadi Ibu mencoba pakai alternatif yang lain gitu. Boleh boleh diceritakan Bu caranya seperti apa Bu terapinya? Jadi itu saya minum glukola. Minum gitu. Iya, saya minum glukola ini Bu Rizka. Oh iya iya. Saya minum glukola ini sehari 2 kali Sehari. selama 1 minggu. Terus sama saya center pakai bioglas. Hmm? Kan saya waktu itu ini harus diapain bioglasnya ini. Kan saya sudah minum bioglas, sudah minum air bioglas ini. Terus untuk terapi untuk keguguran ini saya harus bagaimana? Cara saya apa? Akhirnya saya coba untuk pakai terapi center. Enter ya. Terus selain itu ada lagi atau jadi minum yang tadi glukola di dari 2 kali diminum Iya. sehari. Nah, rasanya gimana Bu ketika Ibu melakukan terapi dari 2 produk tersebut? Saat melakukan terapi minum air glukola itu, glukola sama center bioglas itu sebenarnya nggak ada rasanya. Saya seperti main biasa saja, seperti datang bulan biasa saja, Bu. Oh, iya, iya, iya. Selama 1 minggu itu. Yang saya merasakan sakit itu pada hari Minggu pagi, jam 3 pagi itu saya mulai mengalami sakit seperti kontraksi. Oh, iya, iya. Jadi setelah 1 minggu saya coba terapi pakai glukola dan Ya. center bioglas ini, saya hari minggunya itu mengalami kontraksi seperti mau lahiran gitu. Saya kamar mandi, mulai ada gumpalan darah yang keluar. Oh, sakit nggak itu Bu ketika keluar? Kalau mau keluar itu sakit. Kalau sudah keluar mulai agak enteng. Nanti kalau mau ada yang keluar lagi, sakit lagi Bu Rizka. Jadi lebih dari 1 kali Bu bolak-balik gitu? Iya, saya harus berkali-kali. Tiap kali saya merasakan sakit itu Bu Rizka kan sudah tidak saya center. Itu saya coba pakai ini, pakai magic stick ini. Oh, Saya ya. magic stick ini saya rolkan di perut. Oh, gitu. Setiap Terus kali sakit, saya rolkan ke kamar mandi, pasti keluar. Berkali-kali seperti itu. jadi ketika Ibu ke toilet normal mengeluarkan tadi gumpalan darah, Ibu rolling lagi, Iya, keluar lagi, rolling lagi seperti itu Bu. Sampai seperti itu. berapa lama Bu? Waktu pokoknya setiap kali ada sakit itu saya rolkan Hmm? sampai jam 4 itu mulai agak enakan, terus bisa istirahat. Jam 7 kan saya aktivitas lagi di rumah. Terus kan waktu itu hari Minggu, Bu Rizka. Saya tuh sudah janji ngajak ke anak-anak untuk jalan-jalan ke Pasar Kapasan, Surabaya. Surabaya dari Ibu Sidoarjo ya. Ya, sebenarnya suami juga sudah nggak ngelarang. Suami sudah nggak apa-apa ta, sampai ini loh kondisinya seperti ini. Kok Oh, mau ke Kapasan? iya. Itu.
Ya mungkin dia itu bilang, wong tahun 2018 itu aja keguguran di rumah, itu posisi di rumah Hmm? pingsan. Lah ini kok mau ke pasar kapasan. Sedangkan suami tahu sendiri gimana saya itu mengeluarkan gumpalan-gumpalan itu sendiri. Jadi dia tuh seperti ini ya orang perempuan kayak kalau kalau ini gitu. Kalau keguguran. Tapi saya memaksa, akhirnya kita berangkat ke pasar kapasan. Tapi gitu Bu Rizka, Ya, gimana Bu? selama perjalanan ini Ya, saya harus sering-sering berhenti ke kamar mandi. kenapa Bu? Karena saya, harus ada gumpalan darah yang dikeluarkan. Oh, itu berarti masih keluar terus Bu? Masih terus itu Bu Rizka. Dan Ibu tetap kekeh pergi sama anak-anak ya? Karena sudah janji juga. Saya juga, kan kondisi waktu itu nggak lemes banget juga itu. Saya nggak ngerasa pusing. Jadi saya tuh aku lo nggak popo gitu. Akhirnya memaksa berangkat. Karena saya juga kasihan sama anak-anak kan sudah saya janjikan itu. Di dalam kendaraan itu saya tetap pakai terapi center. Ya. Setiap kali ada yang sakit itu saya rolling terus. Jadi nanti kalau sakit gitu saya rolling terus kamar mandi pasti keluar. Gitu. Jadi tetap dibawa ya selama Tetap di bawah. terapi sendiri. Dan akhirnya sampai Surabaya juga, Bu. Sampai Bu Rizka sampai Surabaya ya sempat jalan-jalan dari pasar itu sekitar setengah tiga sore sudah mau balik ke Sidoarjo. Ya alhamdulillah di situ saya mengalami biasa saja. Saya nggak sampai pingsan, padahal itu berkali-kali harus kamar mandi. Iya. Beda banget ya keadaan fisiknya ya. Sangat berbeda. Saya nggak ngerasakan pusing, terus saya juga nggak lemas. Dari Surabaya itu sampai rumah saya setengah 5 sore. Setengah 5 sore itu mandi, istirahat, rebahan. Hmm? Pas itu saya merasakan seperti kontraksi yang mau lahiran lebih sakit lagi. Pada perut bagian bawah itu sakit Bu Rizka. Mungkin karena kan ini keguguran secara alami istilahnya. Saya nggak pakai obat-obatan anti nyeri. Jadi saat kita tuh mau mengeluarkan kotorannya itu, sisa-sisanya kita hamil itu, pasti kan kerasa sekali kontraksinya. Kayak ya kayak orang kayak mau lahiran gitu ya Bu kontraksinya. Iya, seperti orang yang mau melahirkan gitu. Jadi waktu itu yang perut bagian bawah itu sakit, akhirnya saya coba saya roll terus, gak lama saya pengen kamar mandi, itu keluar seperti kantong segini Bu Rizka. Keluar sendiri tuh ya Bu ya. Alhamdulillah keluar sendiri. Benar-benar saya tanpa obat dari dokter itu. Karena tidak dikasih obat dokter kan itu. Keluar, setelah itu keluar alhamdulillah perut saya sudah tidak merasakan sakit lagi. Itu 1 minggu. Jadi 1 minggu terapinya ini. Luar biasa. Dan setelah itu gimana Bu keadaannya? Keadaan Ibu gimana? Biasa saja, malah besoknya itu saya ke rumah teman buat ambil barang. Dan sampai ada teman yang ke rumah kan, tahu saya keguguran itu dia ke rumah, niatnya besok. Ya. Pas dia datang, saya juga datang. Saya kan naik sepeda motor. Dia sempat kaget, loh, Bu Juli dari mana gitu? Ini dari rumah temen, ambil barang, ambil pesanan. Terus sama ini kan kemarin habis keguguran, kok gak apa-apa ta gitu. Orang keguguran kan harusnya itu di bed rest, di rumah. Tapi saya itu nggak apa-apa, Bu Rizka. Saya itu biasa saja. Kondisi saya tetap bisa melakukan aktivitas seperti Biasa. saya keguguran, iya. Itu temennya heran mungkin ya Bu, ini yang mau ditengokin kok malah udah naik motor. Iya. Katanya, sebenarnya itu bener keguguran apa enggak? Sempat gitu. Karena saya juga beberapa kali nengok teman saya yang keguguran pasti mereka bed rest. Beberapa hari nggak boleh beraktivitas yang berat dulu kan, pasti cuma tiduran di tempat tidur gitu. Memang seperti itu, Bu Rizka. Kalau yang 2016 seperti itu saya. Tapi beda sama yang kemarin. Kemarin saya merasakan nggak seperti orang keguguran. Biasa saja. Terus Ibu penasaran nggak dicek ke dokter gitu Bu, setelah tadi ya kantongnya keluar? Iya, itu pun saya USG-nya nggak langsung karena kan saya tunggu dulu. Saya tunggu masa ininya dulu. Saya meyakinkan diri saya dulu bahwa ini benar-benar bersih. Baru beberapa bulan saya USG-kan untuk melihat hasilnya.
Nah, hasilnya alhamdulillah bisa dilihat Bu Rizka, itu sekarang bersih. Alhamdulillah. Ini ya Bu, hasil USG-nya. Benar Ya, kelihatan bedanya kan Bu Rizka? kalau hitamnya kan yang tadi ketika ketahuan hamil tadi kan kata dokter ya hamil. Ya, Sekarang langsung bersih. Wah, saya ikut seneng Bu. Karena ya sebagai seorang ibu alhamdulillah. juga ya pasti khawatir, pasti takut, pasti dan ini ibu bisa benar-benar bersih. Nah, apa Bu kok tadi ketika keluar saya penasaran nih ketika kami keluar nggak langsung ke dokter kenapa Bu? Karena kan nanti takutnya kalau setelah keluar kan pasti mungkin ada sisa-sisa darah. Kalau saya Hmm, ke dokter USG kelihatan ada sisa darah, ya. nanti takutnya saya dikuret. Oh gitu. Jadi mending lebih amannya kan saya sempat baca artikel-artikel juga. Oh ini tanda-tanda orang keguguran bersih itu seperti ini. Jadi saya tunggu dulu masanya ini sambil saya lihat pada diri saya sendiri itu. Jadi setelah saya merasakan benar-benar bersih, benar-benar saya itu mengalami siklus datang bulan normal, itu baru saya USG kan. Jadi setelah tadi keluar keluar sendiri eh, apa jadwal jadwal bulanannya lancar. Alhamdulillah lancar, tidak seperti yang waktu 2016, tidak ada flek-flek, tidak ada rasa sakit di perut. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Itu pengalaman keguguran saya yang benar-benar alhamdulillah Bioklas ini Bu Rizka ya. Selain itu ada satu lagi pengalaman pada keluarga saya Ya. itu pada suami. Oh, jadi nggak cerita dari suami ya. Wah, Iya, jadi penasaran nih Bu. Apa Bu ceritanya Bu? Boleh diceritain dong ke kita semua yang hadir malam ini? iya. Itu kan suami waktu SMP kan pernah ada benjolan di alisnya sini, di pelipisnya. Lupis, ya. Itu sudah pernah dioperasi waktu Hmm. SMP. Terus kemarin itu tahun 2016 itu muncul lagi. Oh, muncul lagi. Muncul lagi, Sama di tempat yang sama atau ya beda? agak ke bawah. Oh, tapi sama-sama di pelipis. Ya, sama diberi sempat ke bawah, itu sempat muncul lagi, sempat dibawa ke dokter, Ya. dikasih salep itu cuma kempes sebentar, beberapa bulan tuh muncul lagi. Oh. Kita kan sempat konsul. Nah ini Bu Rizka, kalau boleh ini saya mohon izin mau mengundang suami saya. Oh, boleh banget tuh biar mantap ya. Karena dari orangnya langsung yang cerita tentang pengalaman tadi. Boleh, boleh Bu. Monggo Bu. Iya Bu Rizka, saya minta Bu Rizka ya. Kenalin soal kita semua. Alhamdulillah. Wah, kehadiran ini Selamat malam, Bu Rizka. selamat malam Pak. Terima kasih Pak sudah ikut hadir malam ini. Karena tadi Bu Yuli cerita ternyata nggak cuma Bu Yuli aja yang merasakan manfaat dari produk MCI. Tapi saya juga. Wah, dan ternyata ini juga bisa kita langsung cerita ya malam ini. Boleh Pak diceritain pengalamannya? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Wardono, suami dari Ibu Yuli Aryati. Oke, ya. Saya akan menceritakan tentang benjolan yang ada di pelipis saya sebelah kiri. Waktu itu SMP, hmm, waktu SMP dulu ada benjolan sebesar gini, ujung jari segini. Nah, Lumayan juga ya Pak ya? iya, itu kalau dipegang sakit. Aktif ya. Iya, Hmm. setelah itu dioperasi. Ya. Setelah itu tahun 2016 Oke. itu tumbuh lagi. Terus saya bawa ke Dokter, dokter, kata dikasih salep, harus dioperasi sebenarnya. dikasih salep, cuman itu Berapa cuma bulan? beberapa bulan aja. Setelah itu tumbuh lagi. Jadi operasi. Dan saya konsul lagi, datang disuruh harus operasi Operasi karena terletak di muka, ya. termasuk bedah kosmetik, dan biayanya ya begitu lumayan lah. Dan sedangkan saya Itu nggak banyak biaya waktu itu Bu nggak punya Rizka. biaya, ya Ya karena ada di wajah ya, jadi iya terlihat di wajah. Dan terus setelah itu
setelah Tahun 2018 tahun ya. 2018 mulai mengenal produk mulai MCI. mengenal produk MCI. Ya. Kita tuh coba terapi pakai produk MCI ini Bu Rizka. Oh, coba. Ya. Kita bismillah ya. Yuk kita coba mungkin dengan terapi produk ini bisa kempes, bisa hilang. Itu kan saya punyanya kalung. Caranya gimanain kalung? Kan punya kalung satu ya. Saya tempel setiap tidur malam. Batu germanium Batu ya. germaniumnya yang belakang saya tempel dan saya kasih lakban atau selasi. Ya. Dan waktu senggang saya pakai roll ini terus setiap sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Tidur di roll. Tetap ya. Ditempel. Kalau malam mau tidur malam ditempel. Sampai pagi itu sampai pagi. Caranya. Ya. Terus lama-lama itu kayak kemeng gitu, cenut. Nyeri. Lama-lama nyeri, semakin nyeri. Setelah jarak 1 minggu keluar ada kayak mata ikan. Oh, keluar. Iya. Mata ikan, terus lama-lama setelah itu loh, kok kayak putih-putih apa? Terus keluar darah. Saya pencet terus keluar semua, sama kantung-kantungnya itu hancur, kantung di dalamnya. Putih-putih itu ya. Putih kayak nasi. Iya, jadi kantongnya itu ikut keluar, kantong nasi kayak nasi gitu. Setelah itu sampai sekarang, lah hasilnya ini yang dulu yang operasi kan ini yang depan. Ini. Ada gambarnya. Ya, itu Bu Rizka. Yang ini yang belakang ini sampai lubang ke dalam ini loh. Nah, yang ini. Sampai hampir nggak ada malahan ya. Iya, hampir nggak ada. Gejalanya benar-benar kelihatan. Ya. Terus dengan terapi. Jadi kurang lebih berapa lama tadi Bu terapinya Pak? 2 minggu. 2 minggu, ya, 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Tapi setiap hari nempelinnya? Setiap hari, setiap tidur malam. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu, terus itu hilang persis itu 2 minggu. Luar biasa. Dan nggak jadi operasi. Jadi alhamdulillah nggak jadi operasi. Bermanfaat sekali. Ya, ini langsung ya, orangnya langsung nggak cuma gambar, ternyata kita dan benar-benar kita lihat sendiri di pelipisnya ya tinggal bekas dikit ya Pak ya, tapi benjolan ada dan itu udah rata kan, udah rata. Yang dulu memang disuruh operasi lagi sama dokter dengan bantuan produk MCI bisa terapi di rumah ya kan dan tidak jadi operasi. Alhamdulillah. Luar biasa, ini komplit ya ceritanya dari istri dan dari suami dengan produk-produk MCI. Pasti juga senang dengarnya ya Pak Bu. Mungkin ada pesan untuk kita malam ini yang hadir gitu Bu Yuli, kalau yang sudah punya produknya ya, atau yang masih ragu, ini produk MCI ini beneran nggak sih? Jangan sugesti gitu. Ada nggak Bu pesan-pesan buat kita semua Bu? Ya Bu Rizka, ini buat Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah memiliki Bioglas. Mari kita gunakan sebagai P3K di rumah dengan pemakaian yang semaksimal mungkin. Secara rutin, telaten, dan pastinya harus sabar Bu Rizka. Buat yang masih ragu dengan produk MCI ini, silakan Anda segera memiliki dan rasakan manfaat produknya. Karena seperti yang saya alami sendiri, dulu saya tidak percaya dengan produk ini. Setelah saya merasakan sendiri beserta keluarga saya semua, alhamdulillah keluarga saya dan saya sendiri sudah membuktikan Bioglas ini benar-benar satu alat sejuta manfaat. Satu alat sejuta manfaat. Luar biasa. Wah, terima kasih Ibu Yuli, Pak Agung ya atas sama-sama.